Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi bisnis dalam perusahaan. Sebelum saya memulainya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Insantika Agustini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua ada Irma Susanti, pemateri ketiga ada Ida Ayu Agung Mirah Marcella, pemateri keempat ada Iis Adrianti, dan pemateri kelima ada Igusti Ayu Mades Warmini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memulainya. Di sini saya akan membahas dua poin. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis, dan yang kedua, jenis-jenis komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Untuk memahami pengertian komunikasi bisnis lebih jauh, berikut adalah pengertian menurut beberapa ahli. Ada 3 ahli yang berpendapat di sini. Yang pertama, William Albig. Beliau mengemukakan bahwa komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Yang kedua, Rosenbelt. Definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun impersonal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Dan yang ketiga ada Joko Purwanto mengemukakan bahwa arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termaksud berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yang poin kedua yaitu jenis-jenis komunikasi. Ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan cara tatap muka, melalui media elektronik seperti telepon atau melalui pesan tertulis. Kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terbentuknya suatu komunikasi yang santai dan tidak terlalu formal, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan dan atau bawahan. Akan tetapi komunikasi horizontal juga dapat terhambat apabila ada kecemburuan sosial antara jabatan yang sama, kesalahpahaman, hambatan teknis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk melaksanakan kebijaksanaan prosedur peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pencerahan, doktrinasi, evaluasi, dan teguran. Kelebihan komunikasi secara formal yaitu 1. Memberikan pengertian mengenai laporan prestasi kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan. Yang kedua, memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Dan yang ketiga, bawahan tentulah berharap agar ide, saran, pendapat, tanggapan, maupun kritikannya dapat diterima dengan lapang dada dan hati terbuka oleh pimpinan. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal merupakan pola komunikasi bisnis yang cukup unik karena agak menyimpang dan bentuk tradisional seperti komunikasi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, ataupun sesama pihak yang memiliki tingkatan yang sama.
Kelebihan dari komunikasi ini yaitu akan terjalinnya pertukaran informasi antara pihak yang mempunyai wewenang yang berbeda tanpa terjadinya tekanan antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasi yang terjalin akan lebih luas dan fleksibel. Komunikasi diagonal dilakukan dengan memutus alur komunikasi yang ditentukan oleh organisasi yang biasanya harus melewati prosedur dan tahapan tertentu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Irma Susanti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Yang pertama, bentuk-bentuk dasar dari komunikasi. Di sini, bentuk dasar dari komunikasi ada dua, yaitu komunikasi non-verbal dan komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak tubuh, intonasi, suara, sikap, dan sebagainya. Biasanya komunikasi nonverbal ini bisa digunakan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus. Atau menurut Max Knapp, fungsi komunikasi nonverbal adalah meyakinkan apa yang diucapkan, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna. Yang kedua, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa, berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi. Bentuk komunikasi verbal dibedakan menjadi dua, yakni berbicara atau menulis, serta mendengarkan atau membaca. Selanjutnya, macam-macam komunikasi juga ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan di sini adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan secara langsung. Contohnya saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat berupa komputer yang dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh. Dapat juga tatap muka melalui televisi sirkuit tertutup. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis, yakni komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, melalui pos, telegram, telekap, fax, email, dan sebagainya. Di dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Beberapa contohnya seperti surat aduan cicilan kepada pihak lain maupun surat penolakan kerja. Komunikasi lisan atau tulisan sesuai dengan prosedur perusahaan. Dalam hubungan bisnis, komunikasi adalah hal yang penting. Seringkali kita akan butuh untuk mengirimkan pesan-pesan bisnis. Untuk bertukar pesan bisnis ini, banyak orang yang lebih suka untuk berbicara speaking daripada menulis. Selanjutnya, faktor komunikasi. Di sini ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi tersebut. Yang pertama, persepsi. Persepsi di sini, dalam melakukan komunikasi, seseorang komunikator juga harus memiliki persepsi terkait topik yang dibicarakan. Komunikator harus dapat memprediksi lewat berbagai macam persepsi tentang pesan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan diterima oleh penerima atau komunikan. Kedua, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Pada era teknologi seperti sekarang, teknologi informasi juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan efektivitas komunikasi. Dengan menggunakan internet, komunikasi juga menjadi lebih cepat dan luas cakupannya. Oleh karena itu, internet memiliki peranan yang penting dalam perkembangan bisnis. Adapun perkembangan bisnis tersebut mencakup nilai produk, aktivitas operasional, dan pelayanan jasa. Ketiga, ketepatan. Dalam berkomunikasi, manusia pasti memiliki kerangka berpikir yang berbeda-beda. Agar informasi yang akan diberikan sampai dengan tepat, maka komunikator juga harus mengekspresikan atau mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh komunikan.
Keempat, kredibilitas. Terkadang sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang tidak dipercaya oleh orang lain. Untuk menghindari hal tersebut, maka komunikator juga harus yakin bahwa komunikan adalah pihak yang dapat dipercaya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Intinya, setiap pihak yang berkomunikasi harus saling mempercayai satu sama lain. Kelima, pengendalian. Pengendalian juga diperlukan dalam proses komunikasi. Setiap komunikasi pasti akan ada tanggapan dari pihak penerimaan. Disinilah tugas untuk komunikator dapat mengendalikan tanggapan dari komunikan. Yang terakhir adalah kecocokan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dalam komunikasi harus ada kepercayaan dan hubungan baik yang harus dijaga, sehingga persahabatan antar perusahaan juga dapat terjalin dengan adanya komunikasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama, maksud saya pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Ida Ayu Agung Mirah Marsela. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis dalam suatu organisasi, baik yang berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi informatif, yang kedua, fungsi regulatif, yang ketiga, fungsi persuasif, dan yang terakhir, fungsi integratif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fungsi-fungsi itu. Yang pertama, fungsi informatif. Pada hal ini, fungsi informatif dapat digunakan oleh para karyawan agar dapat melakukan pekerjaan serta tugas-tugas mereka dengan lebih efisien dan efisien. Informasi yang dibutuhkan terkait beberapa hal dapat menyangkut hal-hal seperti yang berhubungan dengan pekerjaan, standar kerja, dan laba perusahaan. Yang kedua, fungsi regulatif. Ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi yang merupakan sebagai pengendalian dan pengaturan organisasi. Yang dimaksud pengendalian ini bentuknya dapat berupa perintah dan laporan. Dan yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Fungsi integratif setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan. Tugas dan pekerjaan dengan baik, ada 2 saluran komunikasi formal seperti penerbit khusus dalam organisasi tersebut, dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan kegiatan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contohnya, sebuah departemen store memasang tulisan diskon besar-besaran pada produknya. Yang kedua, memberi persuasi. Tujuan kedua dari komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan penegasan konfirmasi pesanan pelanggan atau negosiasi dengan pelanggan.
agar kedua pihak memperoleh manfaat secara bersama-sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Saat sekarang, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, maka seseorang dapat menggunakan berbagai media telekomunikasi seperti telepon, faxmail, telepon saluler, internet, surat elektronik, telekonferensi. Teknologi komunikasi tersebut sangat penting artinya dalam mempererat kerjasama bisnis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, yaitu Saudari Iis Adrianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu manfaat bisnis. Manfaat komunikasi bisa jadi dua, yaitu manfaat internal dan eksternal. Manfaat internal berarti manfaat yang bisa dirasakan oleh komponen dalam perusahaan. Contohnya, ketika karyawan di suatu perusahaan dapat menjaga komunikasi bisnis yang baik dengan karyawan lainnya, maka pekerjaan pun bisa dikerjakan dengan baik pula. Untuk membangun komunikasi bisnis yang baik, dibutuhkan partisipasi dari seluruh karyawan untuk saling menyampaikan ide, kendala, dan pendapat masing-masing. Kemudian manfaat eksternal. Manfaat eksternal berarti manfaat yang timbul akibat komunikasi bisnis yang dilakukan dengan pihak ketiga. Komunikasi bisnis dengan pihak ketiga dapat membawa dampak positif bagi keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan. Contohnya yaitu komunikasi dengan investor, pelanggan, klien, dan media. Slide selanjutnya. Selanjutnya, komunikasi bisnis. Selanjutnya, peranan komunikasi bisnis. Komunikasi merupakan elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Selain untuk menyampaikan pesan dan berguna bagi kegiatan sehari-hari, komunikasi juga memiliki peran penting dalam sebuah bisnis. Dengan komunikasi yang baik, pebisnis dapat menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran informasi, suatu internal maupun eksternal perusahaan. Sama halnya dalam kehidupan eksternal, saling memahami dan mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pemateri keempat. Selanjutnya, atau yang terakhir, ada pemateri kelima, yaitu I Gusti Ayu Mada Suarmini. Kepadanya, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses komunikasi bisnis. Proses komunikasi bisnis, langkah pertama yang dilakukan yaitu sumber adalah ideation, yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Ideation ini merupakan landasan bagi suatu pesan yang akan disampaikan. Kemudian langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu sumber menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, dan lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan mempunyai efek terhadap orang lain.
Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi atau enkode. Sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara yang berbeda. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi. Sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui surat tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini, kita mengenal istilah channel atau saluran, yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu pesan. Saluran untuk komunikasi lisan adalah komunikasi tatap muka, radio, dan telepon. Sedangkan saluran untuk komunikasi tertulis meliputi setiap materi yang tertulis ataupun sebuah media yang dapat memproduksi kata-kata tertulis seperti televisi, kaset, video, atau UHP. Sumber berusaha untuk membebaskan saluran komunikasi dari gangguan ataupun hambatan sehingga pesan dapat sampai kepada penerima seperti yang dikehendaki. Next. Kemudian langkah keempat, perhatian dialihkan kepada penerima pesan. Jika pesan itu bersifat lisan, maka penerima perlu menjadi seorang pendengar yang baik, karena jika penerima tidak mendengar, pesan tersebut akan hilang. Dalam proses ini, penerima melakukan decoding, yaitu memberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan kepadanya. Pemahaman atau understanding merupakan kunci untuk melakukan decoding dan hanya terjadi dalam pikiran penerima. Akhirnya, penerimalah yang akan memutuskan bagaimana memahami suatu pesan dan bagaimana pula memberikan respon terhadap pesan tersebut. Kemudian proses terakhir yang dilakukan dalam proses komunikasi bisnis yaitu feedback atau umpan balik yang memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikannya kepada penerima. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Kemudian penerima bisa mengabaikan pesan tersebut ataupun menyimpannya. Umpan balik inilah yang dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur dalam komunikasi bisnis. Unsur-unsur dalam komunikasi bisnis yaitu terdiri dari yang pertama, mempunyai tujuan, yang dimana artinya komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan harus sejalan dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, pertukaran dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yaitu komunikator dan juga komunikan. Kemudian yang ketiga, gagasan informasi, opini, dan instruksi. Merupakan isi pesan yang bentuknya beragam, tergantung dari tujuan, situasi, serta kondisinya. Kemudian yang keempat, memakai saluran personal ataupun impersonal, yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu ataupun media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Kemudian yang kelima, memakai simbol. Sinyal yang merupakan alat ataupun metode dapat dimengerti serta dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang terakhir ada pencapaian tujuan organisasi. Ialah salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi, yaitu adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para pemateri yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.